Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Anissa Fadilah LC MAG selaku pengampu mata kuliah studi kitab tafsir klasik. Di sini kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang salah satu materi atau pembelajaran di mata kuliah studi kitab tafsir klasik tentang salah satu kitab tafsirnya. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kami dari kelompok 5 kami akan membahas tentang kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, yaitu kitab tafsir yang dikarang oleh Al-Qurtubi. Kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Mutakin NIM 53020210055, kemudian Nazila Anis Hukama dengan NIM 53020210041, dan Lutfiah Arya Saputri dengan NIM 53020210068. Oke, langsung ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ini, yaitu tentang biografi dari Imam Al-Qurtubi. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Ansori Al-Hazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Mufasir. Al-Qurtubi sendiri diambil dari daerah tempat lahirnya, yaitu salah satu daerah di Andalusia, yaitu Cordoba. Beliau lahir pada tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi. Al-Qurtubi hidup di Cordoba pada abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa di saat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Al-Qurtubi wafat pada malam Senin, tanggal 9 Syawal tahun 671 Hijriah atau 1272 Masehi, dan dimakakan di Munya, kota Bani Hausab, daerah Mesir Utara. Imam Al-Qurtubi adalah ulama besar yang terkenal soleh dan warok. Ia termasuk ulama fiqih besar yang memiliki kearifan dan wawasan luas. Imam Al-Qurtubi juga dikenal sebagai mufassir yang andal. Sebagai seorang ulama, Al-Qurtubi termasuk faqih dari kalangan madhab Maliki. Tafsirnya Al-Jami' fi Ahkam Al-Qur'an merupakan suatu karya ensiklopedis yang menyatukan hadis dengan masalah-masalah ibadah, hukum, dan linguistik. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang karya-karya Al-Qurtubi. Di sini kami memberikan 10 contoh dari karya-karya beliau. Yang pertama adalah At-Tadhkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah. 2. At-Tadhkir fi Afdhal al-Adhar, dan seterusnya. Untuk yang ke-10 yaitu Jami' li Ahkam Al-Qur'an. Nah, di sini kitab ini akan kami bahas. Kami akan bahas metode penafsirannya, sumber penafsirannya, dan corak penafsirannya. Langsung saja ke slide berikutnya. Selanjutnya di sini Al-Qurtubi itu telah menghasilkan banyak sekali karya. Mungkin di sini akan dijelaskan sedikit mengenai salah satu karya beliau, yaitu kitab Jami' li Ahkamil Qur'an. Di sini akan saya jelaskan mengenai selayang pandang dari kitab Jami' li Ahkamil Qur'an. Ya, pertama itu mengenai corak. Jadi corak dari tafsir ini yaitu ahkam atau tafsir mengenai hukum yang meliputi fikih. Mengapa? Mungkin bisa dilihat dari judul li ahkamil Qur'an, yaitu berarti hukum-hukum Al-Qur'an. Dan Al-Qurtubi juga merupakan ulama fikih yang besar dan beliau itu bermadhab Maliki. Kelebihan dari kitab tafsir ini, Al-Qurtubi di sini tidak fanatik terhadap madhabnya. Jadi apabila mungkin ada menurut beliau itu kurang tepat dari madhab Maliki, maka beliau akan mempercayai dari madhab-madhab yang lain. Jadi tidak ada fanatik dalam kitab tafsir ini. Yang kedua itu mengenai metode. Metode dalam tafsir Jami' li Ahkamil Qur'an yaitu tahlili tafsili. Tahlili itu menurut mushaf, tafsili itu sangat rinci.
Jadi dalam kitab ini misalkan di dalam penafsiran surah Al-Fatihah di sini tidak langsung menafsirkan surat Al-Fatihah secara langsung, namun ada pembahasan yang pertama itu mengenai fadilah dari Al-Fatihah, terus asma-asma atau nama-nama dari Al-Fatihah, terus juga ada asbabun nuzul, dilanjutkan juga ada hukum dalam membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu mengenai sumber penafsiran. Sumber penafsiran dari Jamil Ahkamil Quran yaitu disebut dengan bil iqtiran. Bil iqtiran itu penggabungan antara bil ma'thur dengan bil ra'i. Nah, mungkin di sini langsung bisa dilihat bil ma'thur sudah langsung terlihatan di awal penafsiran surah Al-Fatihah. Di situ sudah mencantumkan riwayat atau pendapat para ulama. Nah, di situ atau hadis di situ sudah terlihat sangat jelas bagaimana di situ Al-Qurtubi menyertakan pendapat tersebut. Lalu untuk biroi. Nah, biroi di sini sudah terlihat ada kata kultu. Maka di situ Al-Qurtubi dalam setiap penafsirannya akan menarik kesimpulan dan pendapat beliau sendiri mengenai tafsiran tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari kitab tafsir Al-Qurtubi ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kitab tafsir Al-Qurtubi ini memiliki sangat banyak kelebihan. Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 poin dari kelebihan kitab tafsir Al-Qurtubi. Kelebihan yang kedua yaitu dalam kitab tafsir ini menaruh perhatian besar terhadap ilmu tafsir dan beberapa aspeknya. Hal ini dapat terlihat ketika Imam Al-Qurtubi itu menafsirkan satu ayat. Biasanya beliau tidak hanya menjawab 1 atau 2 persoalan, namun beliau akan menjawab sampai 30 persoalan dan berpuluh-puluh soal yang lainnya. Kelebihan yang ketiga yaitu sangat memperhatikan asbabun nuzul. Dan kelebihan yang keempat adalah memperhatikan aspek qiraat, i'rab, nahwu, dan shorof. Nah, jadi walaupun kitab tafsir Al-Qurtubi ini adalah kitab dengan corak fikih atau ahkam, namun beliau tetap memperhatikan unsur-unsur kebahasaan. Jadi di dalam kitab ini akan dijelaskan dengan detail tentang i'rab, nahwu, shorof, dan qiraat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kekurangan kitab tafsir Al-Qurtubi. Yang pertama yaitu adanya pembahasan Israiliyah dalam kitab tafsir ini. Imam Al-Qurtubi terkadang membahas tentang hal yang tidak memiliki relevansi dengan ayat yang sedang ditafsirinya. Seperti contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Uskun anta wa zaujukal jannah. Namun dalam bab ini Imam Al-Qurtubi juga membahas tentang hukum as-sukna, ar-ruba, dan al-umroh, di mana ketiga hal tersebut adalah masuk ke bagian bab hibah dan wakaf. Jadi 3 hal tersebut itu tidak memiliki relevansi dengan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 35 yang sedang ditafsirinya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.